GPIB Betel Bandung mengucapkan selamat kepada fungsionaris Majelis Sinode 21. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam acara Morning Call di BIB. Hari ini adalah hari yang istimewa karena BIB berusia 73 tahun. Dan tepat hari ini juga adalah hari peringatan 504 tahun reformasi gereja. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, dan kami percaya saat kami akan merenungkan firman Tuhan, maka kami disegarkan kembali. Kami mohon agar Roh Kudus Tuhan menyinari hati dan pikiran kami, membawa kami pengertian, agar firman Tuhan boleh senantiasa hidup, tinggal diam dalam kami, agar kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Di dalam Kristus Yesus yang adalah Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di hari Minggu ini kita baca dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia di Mesir. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertemu, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jangan membaca. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita untuk bersyukur karena di hari Minggu ini adalah hari ulang tahun ke-73 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dan pada saat yang bersamaan kita juga memperingati reformasi gereja yang berlangsung 504 tahun yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkembangan zaman pada saat ini telah memperlihatkan kepada kita kenyataan bahwa kebenaran iman kita sedang diuji. Perubahan dunia yang begitu cepat, akses informasi yang mudah sekali didapat,
bahkan hal-hal yang dianggap kebenaran oleh orang-orang lain bisa diakses begitu saja, di mana saja, kapan saja, bahkan melalui satu kali tindakan klik. Dan ini menjadi tantangan bagi kita, bagi gereja. Ini menjadi ujian, apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini ingin mengingatkan kita tentang apa yang sangat penting bagi kita sebagai manusia yang berdosa, tetapi pada saat yang bersamaan kita diselamatkan oleh Tuhan, yaitu pertobatan. 504 tahun yang lalu, Martin Luther menempelkan pada pintu gereja di Wittenberg 95 dalil yang kemudian melahirkan gerakan reformasi, gerakan Protestan yang mengubah wajah dunia dan gereja. Dan pada dalil yang pertama diserukan, bertobatlah. Luther menyerukan pertobatan bagi gereja dan juga warga gereja. Dan pertobatan harus kita maknai sebagai kembalinya kita pada kehendak Tuhan, kembalinya kita pada apa yang Tuhan inginkan bagi kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Meskipun dunia berubah, meskipun ada begitu banyak gangguan di dalam kehidupan ini dari perkembangan zaman ini, bahkan di tengah-tengah masa sulit seperti pandemi ini yang menguji iman kita, maka pertobatan, kesadaran kita untuk tetap berada di jalannya, di dalam cinta kasihnya, itu harus menjadi perhatian kita, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai persekutuan gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita baca khususnya pada ayat yang kelima dinyatakan, bertobatlah dan melakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki-Diamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Pada ayat ke-7, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Allah menjanjikan pada siapa yang menang. Itu artinya Allah menjanjikan kepada siapa yang bergumul bersamanya, yang bertahan di tengah-tengah cobaan, ujian, yang setia padanya. Barang siapa yang menang, barang siapa menang, dia akan diberikan makan dari pohon kehidupan. Ini mengatakan kepada kita yang bertobat, kepada kita yang hidup di dalam kuasa kasih Allah, kita akan mengalami kehidupan bersama Allah. Kita akan mengalami perjamuan bersamanya. Oleh sebab itu, pertobatan pribadi, pertobatan gereja secara persekutuan itu akan berimplikasi, akan berakibat pada kita yang semakin giat, kita yang semakin tekun untuk terus menjadi agen-agen, menjadi saksi bagi pewartaan Injil Tuhan, menjadi agen-agen, menjadi saksi, menjadi alat Tuhan untuk tetap menyatakan kebenaran di tengah gangguan banyaknya informasi dan bahkan hal-hal yang dianggap benar di dunia ini yang membuat toksik, membuat menjadi racun di tengah-tengah keadaan saat ini.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersyukur karena ini adalah hari terakhir dari rangkaian persidangan sinode ke-21 Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kita bersyukur bahwa persidangan sinode ini adalah menjadi bonus bagi gereja Tuhan, GPIB sebagai gereja Tuhan, untuk terus memperbarui diri. Kita doakan secara bersama-sama bahwa para pendeta juga yakin dan pengen kuat, dan bersama unit-unit misioner warga jemaat, mari kita bersama-sama hadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Kita hadirkan kedamaian, kita hadirkan kehidupan keluarga yang harmonis, kita nyatakan juga kebaikan-kebaikan yang beralaskan firman Tuhan. Oleh sebab itu, dalam ibadah hari Minggu nanti yang akan kita lakukan, baik secara luring maupun daring, kita sungguh-sungguh menghayati pertobatan, pengakuan dosa kita. Kita sungguh-sungguh menghayati berita anugerah. Kita sungguh-sungguh menghayati dan juga benar-benar mau melakukan perintah hidup baru yang diberikan pada kita. Atau bahkan kita benar-benar menghayati firman Tuhan ini yang diberitakan pada hari ini dalam sungguh-sungguh bahwa kita mempunyai masa depan. Masa depan bersama Tuhan sungguh ada saat kita mau berada di jalan pertobatan. Selamat bagi GPIB, bagi kita semua yang mengambil bagian di dalam gereja ini, kita semua yang mau diperbarui oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang akan menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan mengingatkan kami kembali agar kami hidup di dalam pertobatan selalu, dan bahkan kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan keyakinan bahwa ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, manusia-manusia yang berdosa ini. Bapa di surga, Kau akan memberkati setiap orang yang boleh menyaksikan acara Morning Call ini, dimanapun mereka berada. Dan kami percaya setiap orang yang boleh menyaksikan acara ini juga akan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan, membawa shalom di dalam kehidupannya. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan, tolonglah ya Tuhan, berikan yang terbaik yang dibutuhkan, kesembuhan juga kasih sayang yang boleh dirasakan, sehingga saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau dalam masa pemulihan boleh percaya dan yakin dan merasakan kebaikan Tuhan dalam keadaan mereka. Juga bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan bergumul oleh karena masalah apapun, kami percaya ada masa depan, ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Bagi bangsa dan negara kami, Tuhan berkati di tengah-tengah tantangan yang ada, terutama di dalam melaksanakan pembangunan nasional dan juga menjaga keutuhan negeri ini. Kami juga lakukan dengan gereja Tuhan, gereja yang terus-menerus diperbarui di dalam kuasa Roh Kudus, secara khusus di GPIB. Kami bersyukur Tuhan untuk pelaksanaan persidangan sinode yang berlangsung, yang telah sampai pada hari yang terakhir ini. Kami bersyukur Tuhan telah menghadirkan
memberikan hikmat bagi fungsionaris Majelis Sinode ke-20, dan bahkan kami mohon Tuhan juga memberikan hikmat Tuhan bagi fungsionaris Majelis Sinode yang terpilih untuk memandu bahtera gereja ini menuju masa depan seperti yang Tuhan sudah rancangkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pertemuan kita di pagi hari ini, di hari ulang tahun ke-73 BPIB. Tuhan memberkati kita semua. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Betel Bandung mengucapkan selamat kepada fungsionaris Majelis Sinode 21. Tuhan Yesus memberkati.